Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan menyampaikan informasi mengenai inilah bukti ASN P3K lebih lemah dibanding dengan buruh tertekan. Dan berikut informasi lengkapnya. Kontrak kerja ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akan segera berakhir di awal 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ribuan P3K tahun pengangkatan 2021 tersebut. Bupati Banyuwangi Ibu Flestiandani menyebutkan jumlah P3K tahun pengangkatan 2021 di daerah yang dipimpinnya mencapai 2.131 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis, dan 2.062 orang formasi guru. Ribuan P3K di Banyuwangi itu menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk menentukan apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan P3K dalam pengentasan kemiskinan daerah, ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi pada hari Minggu. Dia menyampaikan terima kasih atas peran dan kontribusi P3K selama 2 tahun bekerja. Dikatakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap membutuhkan bantuan tenaga P3K untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak kerja. Bupati menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja utama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07% pada 2021 menjadi 7,34 pada tahun 2023, dan itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi. Teman-teman P3K kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan, dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak, kata Ipuk. Salah satu caranya dengan mengidentifikasi dan mendampingi warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga P3K. Mereka juga wajib melihat lingkungan sekitarnya berbekal dengan data yang kami punya untuk menentukan program apa yang tepat bagi warga tersebut, ujarnya. Banyuwangi telah menetapkan 7 prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa, yakni penuntasan anak miskin, tidak atau putus sekolah, penanganan ibu hamil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara, dan penanganan rumah warga miskin yang tidak layak huni. Jika ditemukan sesuai kriteria di atas, segera laporkan dan koordinasi untuk penanganannya. Ini akan menjadi poin bagi kinerja P3K, tutur Ipuk. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, Ilham Nuzuli, menyebutkan sebanyak 2.131 tenaga P3K tersebut telah menjalani kontrak kerja selama 2 tahun sejak pengangkatan pada tahun 2021. Peran serta dalam penanganan kemiskinan akan menjadi salah satu faktor penentu kinerja mereka untuk perpanjangan kontrak selain penilaian SKP, katanya. P3K setara PNS lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Terkait sistem kontrak P3K, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau
GHN-LPGSI Hetty Kustrianingsih pernah menyampaikan pernyataan keras. Hetty Kustrianingsih mengakui ketentuan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan P3K memiliki hak dan kewajiban setara dengan pegawai negeri sipil. Perempuan yang gigih memperjuangkan nasib honorer itu pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang telah menyetarakan P3K dengan PNS karena statusnya sama-sama sebagai ASN. Namun Hetty mengaku heran mengapa P3K yang sudah disetarakan dengan PNS sesama ASN tetapi masih menggunakan sistem kontrak. Bahkan akan ada lagi jenis ASN baru yakni P3K part-time atau P3K paruh waktu. Menurut Hetty, sistem kontrak jelas menempatkan P3K pada posisi yang lemah berbeda dengan PNS. Bahkan menurut Hetty Kustrianingsih, P3K posisinya lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Buruh pada perusahaan swasta, lanjut Hetty, setelah melewati masa kontrak atau masa percobaan, maka bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Bagaimana dengan P3K? Bahkan ada daerah yang memberikan kontrak minimal 1 tahun. Setiap tahun harus memperpanjang kontrak lagi, kata Hetty saat hadir sebagai pembicara di diskusi dialektika demokrasi dengan tema implementasi RUU ASN usai disahkan DPR di Press Room DPR Senayan Jakarta beberapa waktu yang lalu. Terbaru, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Kemenpan RB agar masa kontrak P3K guru ditiadakan. Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru P3K ditiadakan saja, kata Dirjen Nunuk pada hari Selasa tanggal 2 Januari lalu. Kami mendukung penuh usulan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk meniadakan kontrak kerja atau perpanjangan kontrak sampai pensiun, ungkap Ketua DPW Aliansi Honorer Indonesia Provinsi Riau Eko Wibowo pada hari Selasa tanggal 2 Januari lalu. Ekowi, sapaan akrabnya, menilai sistem kontrak P3K tidak manusiawi. Sistem kontrak diibaratkan seperti honorer, tetapi dengan kemasan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa sistem kontrak P3K sangat tidak manusiawi karena membuat mereka tertekan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.